Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan tentang asnafut tamaniyah, 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat atau yang disebut dengan mustahikuz zakat. Selanjutnya adalah wasabilullahi. Dalam Al-Quran disebut wa fi sabilillah wa huwa al-qaimu bil jihadi mutatawwi'an. Mereka adalah atau dia adalah orang yang menegakkan jihad secara sukarela. Artinya tentara-tentara sukarelawan, bukan TNI. Jadi kalau misalnya nanti ada TNI ngantri, ikut ngantri supaya dapat zakat dengan alasan al-huzab, tentara, itu bukan termasuk sabilillah. Karena yang dimaksud sabilillah di sini adalah orang yang berjihad dengan tanpa ada bayaran, tidak disiapkan gaji dari Diwanul Murtasyifah atau Kementerian Keuangan. Nah, lalu kemudian pada zaman sekarang asnaf atau golongan yang dimaksud dengan sabilillah itu kemudian banyak yang dialihkan kepada guru ngaji, gitu ya. Sabilillah itu guru ngaji, ustaz, penceramah, kemudian orang-orang yang berdakwah. Apakah itu termasuk sama dengan sabilillah yang disebutkan tadi al-huzat, orang-orang yang berperang atau tentara-tentara yang namanya tidak termaktub di dalam Diwanul Murtasyifah atau Menteri Keuangan, tidak ada bayarannya? Apakah bisa disamakan ke sana? Ini ada beberapa pendapat ya. Kalau dalam kitab Tafsir Munir Marah Nadir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, kata sabilillah itu masuk di dalamnya adalah sabilil khair, bagaimana pendapat Imam Al-Qur'an. Wa fi sabilillahi la yujibul qasra 'ala al-huzati. Wa li hadzal ma'na naqala al-Qur'an fi tafsirihi an ba'dil fuqaha annahu ajazu surqa sadaqati ila jami'i wujuhil khair min tahmilil mauta wa bina'il husur wa imaratil masajid di anna qawlahu fi sabilillah 'amun bil kulli. Ya, di dalam tafsir Imam Qur'an beliau mengutip sebagian pendapat para ulama bahwa para ulama, para fuqaha itu membolehkan mentasarrufkan zakat pada bagian-bagian atau pada seluruh jalan kebaikan
Misalnya seperti untuk mengkafani mayit, ada mayit butuh kain kafan lalu diambilkan dari zakat. Nah, kemudian apalagi seperti untuk bina usul, membangun benteng pertahanan untuk memakmurkan masjid, karena kata sabilillah ya itu umum ya. Ketika dimaksud dengan kata sabilillah itu adalah sabilul khair, maka berarti ini berlaku umum, termasuk diantaranya ya untuk para ustadz ya, atau para guru-guru ngaji, itu bisa masuk di dalam kategori sabilillah. Kemudian ada juga penjelasan di dalam syarahnya kitab Bulughul Maram 10 salaf yang ditulis oleh Al-Imam Ash-Shawkani. Wa kadzalika al-Ghazi yahmilu lahu an yajtaniza min az-zakat wa in kana ghaniyan. Begitu juga adalah tentara yang halal untuk boleh untuk mempersiapkan segala keperluan perangnya dari harta zakat walaupun dia kaya. Li'annahu sa'in fi sabilillah, karena dia orang yang bertandang atau bertindak di dalam sabilillah ya, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih wa yurhamu bihi man kana qa'iman bi maslahatin amatin. Disamakan dengan tentara sabilillah adalah orang yang menegakkan urusan-urusan kemaslahatan umum min masalihil mu'minina, dari beberapa kemaslahatan orang-orang muslim seperti kalbudodi ya, para kodi, mudin ya, yang suka kalau isinya apa esra ya, yang tidak ada gajinya dari pemerintah, itu boleh nanti diambilkan dari zakat ya. Al-Ifta, urusan fatwa, kiai-kiai yang berfatwa, ulama-ulama yang berfatwa itu boleh menerima zakat dari bagian sabilillah. Kemudian tadris, guru-guru ngaji, guru-guru ngaji itu termasuk sabilillah. Itu di dalam kitab Subuh Salam ada Al-Imam Ash-Shawkani ya. Wa in kana ghaniyan, walaupun kaya. Jadi itu. Jadi yang penting dia tidak mendapatkan bagian gaji dari pemerintah. Kalau ada bayarannya dari pemerintah, maka tidak berhak untuk mengambil bagian dari zakat. Nah, seperti nanti akan kita bahas juga tentang amil misalnya. Amil misalnya pegawai Basnas mendapat tunjangan, mendapat gaji dari pemerintah. Bolehkah pegawai Basnas yang dalam hal ini kategorinya adalah amil zakat, yang menerima gaji dari pemerintah, bolehkah dia mengambil bagian dari zakat? Tidak boleh. Tidak boleh mengambil zakat, tidak boleh mengambil bagian dari zakat. Kalau memang ambil sekalipun yang namanya ada di dalam Al-Quran wal amilina alaiha, kalau dia sudah mendapatkan gaji, tidak boleh menerima zakat. Wa yuqta al-mujahidun nafaqata wal kiswata lahu wal iyalihi dhahaban wa iyaban. Maka mujahid, orang yang berjihad itu diberikan nafkah, pakaian, bekal, pakaian, juga termasuk untuk keluarganya, baik dhahaban wa iyaban, semasa perjalanan dan pulangnya itu dikasih bekal. Nah, bekalnya dari mana? Dari zakat. Nafkahnya dari mana? Termasuk untuk anak istrinya yang ditinggalkan, dari zakat. Jadi boleh. Kota mana alat al-harbi, dan biaya untuk membeli alat perang.
Nah, itu juga dari zakat. Selanjutnya waktu sabili wa huwa musafirun mujtazun di baladi zakati. Sabilillah yang dinamakan sibul sabil, yang dinamakan itu sabil adalah musafir yang melewati biladis zakat, baladis zakat. Ya. Jadi dia mungkin bukan penduduk setempat, namanya musafir, Pak. Pada saat melewati negara yang di situ sedang diselenggarakan misalnya pembagian zakat, status dia adalah musafir. Bolehkah dia menerima zakat? Boleh. Itu kategorinya adalah ibnu sabil, ibnu sabil. Ya. Al-munsyi'u safarin mubahin minha, atau orang yang memulai perjalanan yang dibolehkan dari mulai bila zakat. Dia penduduk sini, ya, penduduk sini. Lalu dia memulai pada malam lebaran Pak ngomong sama panitia zakat, saya mau musafir pergi ke Jawa misalnya, saya boleh kan menerima zakat? Boleh, walaupun dia bukan musafir yang singgah, dia sebagai orang yang memulai berangkat perjalanan jauh dari kampungnya sendiri, itu pun boleh menerima zakat, boleh menerima zakat. Gitu. Walau itu hati, walaupun musafir perjalanan jauhnya itu karena untuk plesir, mana nih, touring, wah ini mau touring dia, boleh nggak dia menerima zakat? Boleh, sekalipun dia perginya karena hendak touring, plesir, gitu ya. Yang penting jangan niat maksiat. Ada boleh nggak sih kita touring? Boleh. Lusha, refleks, apa namanya? Kalau sekarang bilang giling, gitu ya. Untuk refreshing supaya apa namanya pikirannya yang penat itu jadi agak gitu. Nah, boleh nggak tujuannya untuk lusha, refreshing, pelesiran, touring? Bolehkah menerima zakat padahal dia perjalanannya bukan perjalanan wajib? Kan tadi bilang bahwa perjalanan mubah itu boleh. Yang penting jangan lihat begini, saya mau touring kemana, ke Bali, mau ngapain, mau berzina di sana, ini jelas. Gitu kan? Ini perjalanan bukan perjalanan mubah, tapi perjalanan maksiat. Nah, kalau maksiat perjalanannya niatnya mau berzina, ya tidak berhak menerima zakat, gitu ya. Seperti itu. Ini saja.